Hari ini kita lanjutkan untuk unsur-unsur model bidang datar pada bagian yang ketiga ya. Jadi kita masuk di bagian yang ketiga. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan segitiga, begitu ya. Ada tugas mandirinya sudah dikerjakan? Tugas mandirinya sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Terkait dengan apa kemarin tugas mandirinya? Kita akan review tugas mandirinya. Tugas mandirinya apa kemarin? Itu Pak, membuktikan sudut A dan sudut B pada segitiga sama kaki. Kenapa? Sama besar gitu. Sama besar. Sama Oke ya. Baik. Kita mulai dari review bukti sederhana ya. Oke ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan masih di unsur-unsur model bidang datar. Kita masuk di bagian segi 4 ya. Oke, sebentar. Baik ya, kita akan review untuk tugas kita minggu kemarin, teorema pada segitiga. Teorema pada segitiga yaitu apa? Dalam segitiga sama kaki, begitu ya. Sudut alasnya sama besar. Layarnya bisa dilihat, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke. Kita punya segitiga ABC sama kaki, ya. Berarti kan diketahui segitiga ABC sama kaki. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Kalau sama kaki, sisi AC sama dengan sisi halo. AB. Sisi AC sama dengan sisi CBC. BC, ya. Nah, yang mau dibuktikan apa? Buktikan bahwa apa? Sudut A sama dengan sudut B. Nah, ini bisa dibuktikan dengan beberapa cara sebetulnya, ya, bukti. Nah, misalkan kita menggunakan konsep garis berat. Nah, ingat nggak definisi garis berat? Garis berat apa? Garis berat apa?
definisinya kemarin? Ayo dijawab. Garis berat adalah apa? Garis berat. Ayo, mana ini mahasiswanya? So, satu kelas tidak ada yang bisa menjawab. Garis berat adalah apa? Garis yang ditarik. Tiara, silahkan. Garis yang ditarik dari salah satu titik sudut, kemudian membagi sisi di hadapannya sama panjang. Oke, membagi sisi di hadapannya menjadi 2 sama panjang. Nah, kita gunakan definisi itu untuk membuktikan bahwa segitiga ABC, ya, misalkan kita tarik dari titik C, garis berat, ya, garis berat. Nah, ini kan tadi segitiga sama kaki, ya. Garis berat berarti membagi sisi di hadapannya menjadi 2 sama apa? Panjang. Sama panjang. Nah, dari garis berat ini, ya, kita perhatikan segitiga apa kira-kira? ADC dan segitiga BDC. Bisa dilihat atau bisa dibayangkan segitiganya? ADC dan BDC. Bisa? Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, maka kita menggunakan konsep sama dan sebangun. Ya. Yang kita ketahui yang pertama apa? Ya, atau yang kita punyai apa? Yang kita punyai yang pertama adalah AC sama dengan apa? BC, ya. Kemudian AD sama dengan apa? AD sama dengan BD, ya. Kemudian satu lagi ya Pak, untuk mengatakan segitiga ADC dan BDC sama dan sebangun. Satu lagi apa? Sisi apa? Sisi CD sama dengan sisi CD. Ini CD pada segitiga ADC, ini CD pada segitiga BDC. Kenapa? Ya, betul enggak? Ya, maka segitiga ADC sama dan sebangun segitiga BDC. Kenapa? Sisi, gitu ya. Nah, berdasarkan definisi dua segitiga sama dan sebangun jika ketiga sisinya sama, ya. Akibatnya apa? Kalau akibatnya karena segitiga ADC dan segitiga BDC sama dan sebangun, akibatnya apa? Sudut sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini kan sudah tahu sisi-sisi yang bersesuaian. Sudutnya bagaimana? Ya, satu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar, ya. Berarti sudut A sama dengan sudut A itu pada segitiga apa? Sudut A pada segitiga apa? ADC, Pak. ADC sama dengan sudut apa?
sudut B pada segitiga BDC. BDC. Terus sudut yang lain sudut apa? Sudut ADC. Ya toh? ADC sama dengan sudut apa? BDC. BDC. Satu lagi sudut ACD sama dengan sudut BCD. BCD. Nah, yang kita buktikan tadi apa? Kita buktikan tadi apa? Ini toh? Sudut A dan sudut B. Ya. Nah, maka sudut A sama dengan sudut B pada segitiga sama kaki ya. Jadi sudut alas pada segitiga sama kaki sama besar gitu ya. Jadi sudut alas pada segitiga sama kaki sama besar ya. Ini kalau kita membuktikan dengan menggunakan definisi garis bagi. Pak, bisa enggak dibuktikan dengan definisi yang lain ya? Ya bisa saja, misalkan kita gambar lagi segitiga ABC ya. Kemudian kita kita gunakan ya, buktikan sudut A sama dengan sudut B ya, ini sama kaki ya. Nah, buktinya bagaimana? Kita bisa menggunakan definisi garis bagi. Nah, bisa juga garis bagi adalah garis yang apa definisinya? Halo. Yang membagi sudut sama besar, Pak. Nah, garis bagi adalah garis yang membagi sudut menjadi sama besar. Kita tarik garis dari sudut C misalkan. Nah, berarti ini sudut C1 sama dengan sudut C2 ya, ini C1, ini C2. Nah, ini beri titik D misalkan. Nah, apa yang bisa kita lihat ya? Perhatikan segitiganya sama. Segitiga ADC dan segitiga BDC ya. Nah, apa yang bisa kita lihat? Ya sama sebetulnya, hanya menunjukkan apakah dua segitiga ADC dan BDC itu sama dan sebangun, tapi menggunakan garis bagi. Apa yang diketahui? Yang diketahui pertama adalah AC sama dengan BC ya, tetap ya, segitiga sama kaki. Jadi kan panjangnya sama ya. Yang kedua adalah sudut C1 sama dengan sudut C2 ya. Definisi garis bagi ya toh? Terus apa? Yaitu sisi CD sama dengan sisi CD. Nah, berhimpit. Nah, sisi CD ini ya. CD. Nah, maka segitiga ADC sama dan sebangun segitiga BDC. Nah, gitu ya. Nah, karena sama dan sebangun, berarti ya apa? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Nah, ini kalau begitu sudut A sama dengan sudut B dan yang lain sama ya. Jadi sudut alas pada segitiga sama kaki sama besar ya. Nah, ini
teorema pada segitiga. Nah, untuk didiskusikan, ya, untuk didiskusikan, untuk didiskusikan di forum. Nah, topik 4, ya, forum 3. Nanti Pak Joko buatkan di topik 4, forum 3. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kita buatkan topik 4. Nah, ini ya, masih topik 4. Nah, kita buatkan topik 4 di forum 3. Ini forumnya kan baru 1 ya, tapi enggak apa-apa ya. Nah, tambah forum, nanti diskusi di sini ya. Nah, jawabannya boleh ditulis dulu, terus difoto, dikirim, dilampirkan. Apa yang harus didiskusikan? Yang harus didiskusikan begini. Forum diskusi 3 ya. Buktikan bukti sederhana. Jadi yang dibuktikan apa? Teoremanya begini. Teoremanya dalam segitiga sama kaki ketika garis istimewa dari puncak dan sumbu alas berhimpit. Nah, teorema dalam segitiga sama kaki ketika garis istimewa dari puncak dan sumbu alas berhimpit. Nah, maka garis istimewanya apa saja? Garis berat, ya, garis bagi, dan garis tinggi. Nah, ini buktikan bahwa ketika garis itu berhimpit, nah silahkan nanti bisa dicoba, dicoret-coret begitu ya di kertas, kemudian salah satu membuat forum ya, kemudian yang lain bisa saling berkomentar dengan mengirimkan jawaban ya, jawabannya. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, ini ada clue atau bantuan ya. Bantuannya begini. Untuk membuktikan garis bagi, garis berat, dan garis tinggi itu berhimpit, maka kita menggunakan definisi garis bagi. Nah, clue-nya itu ya. Jadi untuk membuktikan apakah ketika garis istimewa gitu ya. Jadi kita gambarkan begini, kita punya segitiga
ABC ya. Ini katakanlah garis istimewa. Kita beri titik D misalkan ya. Diketahui segitiga ABC sama kaki. Nah, ini wajib persyaratan pertama ya. Buktikan bahwa CD garis tinggi ya sama dengan CD garis berat sama dengan CD sebagai garis tinggi. Nah, ya buktikan bahwa satu garis ini merupakan ya garis berat, ya garis tinggi, ya garis bagi. Nah, ya ini silahkan didiskusikan di forum ya. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan untuk materi hari ini ya. Kita akan lanjutkan untuk materi hari ini terkait dengan bangun datar ya. Apakah layar yang Pak Joko bagikan bisa dilihat teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Oke. Pak. Bisa, Ya. Pak. Kita akan masuk di bagian ketiga ya. Ini video ketiga ya. Terkait dengan bangun datar ya. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Nah, kalau Pak Joko biasa menyebutnya sebagai model ya. Model bidang datar gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan unsur-unsur ya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan ya. Nah, bangun datar, bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Ya, bangun datar juga dapat didefinisikan sebagai bangun pada bidang datar yang mempunyai dua dimensi panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi ya. Nah, ini jenis bangun datar yang diperkenalkan pada tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ya. Ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, segitiga, belah ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran ya. Nah, berikutnya ini penjelasan terkait dengan unsur-unsur atau sifat-sifat yang melekat pada bidang datar ya. Yang pertama persegi ya. Persegi adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku ya. Nah, kemudian sifat-sifatnya bagaimana? Nah, ini adalah sifat-sifat persegi. Satu, memiliki 4 buah simetri putar ya. Kemudian berikutnya ini terkait dengan simetri putar ya. Kemudian memiliki simetri lipat ya. Nah, ini baru simetri putar dan simetri lipat ya. Memiliki sisi-sisi yang berhadapan sejajar yaitu sisi AB, sisi CD dan sisi AB sejajar dengan sisi CD, ini ya, AB sejajar dengan CD, AD sejajar dengan sisi BC. Ya. Berikutnya, memiliki 4 buah sudut yang sama besar, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Besar sudutnya adalah 90 derajat. Maka
pertanyaannya bisa berkembang ya. Misalkan ini ya, kalau masih sifat memiliki diagonal-diagonal yang sama panjang. Berarti diagonal AC sama dengan diagonal BD ya. Diagonal-diagonal saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang, yaitu diagonal AO dan diagonal OC, diagonal BO dan diagonal OD. Jadi OA sama dengan OC, OB sama dengan OD ya. Nah, karena sisi-sisinya persegi sama panjang, maka keempat diagonalnya ini sama panjang ya. Persegi merupakan persegi panjang istimewa ya. Persegi merupakan persegi panjang istimewa. Kenapa? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Kenapa persegi merupakan persegi panjang yang istimewa? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Pak Joko jawab sendiri ya. Persegi merupakan persegi panjang yang istimewa. Kenapa? Karena keempat sisi persegi sama panjang ya. Kenapa persegi merupakan persegi panjang? Karena semua sifat yang melekat pada persegi panjang berlaku untuk persegi. Nah, itu ya, diingat-ingat ya. Nah, berikutnya ini adalah sifat-sifat persegi panjang ya. Memiliki dua buah simetri putar ya. Memiliki dua buah simetri lipat ya. C dapat menempati bingkainya dengan 4 cara ya. Dan berarti simetri putar ya. Kemudian memiliki sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang ya. Sisi AB sama dengan sisi DC, AB sama dengan DC. Persegi kan juga berlaku, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, sehingga persegi itu disebut sebagai persegi panjang istimewa. Kenapa? Karena sifat-sifat yang melekat pada persegi panjang berlaku pada persegi ya. Nah, memiliki sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Berikutnya, memiliki 4 buah sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku. Masing-masing tiap sudutnya 90 derajat. Ya. Nah, persegi juga berlaku, ya. Semua sudut pada persegi juga 90 derajat. Ya. Kemudian, masing-masing diagonalnya sama panjang, yaitu diagonal BD sama dengan diagonal AC. Kan berlaku juga di persegi ya, diagonal AC sama dengan diagonal BD ya. Nah, ini juga sama ya, pada persegi diagonal AC juga sama diagonal BD ya. Hanya karena dia merupakan persegi panjang istimewa yang keempat sisinya sama panjang, sehingga diagonal-diagonalnya membagi sama panjang. Nah, itu yang tidak dimiliki persegi panjang ya. Tapi diagonalnya ini sama panjang. Diagonal-diagonal saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Nah, ini AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Nah, berlaku ya. Tapi OH tidak sama panjang dengan OD. Nah, itu ya. Jadi hanya membagi OA sama dengan OC ya, BO sama dengan OD. Nah, itu sifat-sifat yang melekat pada persegi panjang ya. Nah, pertanyaan berkembang lagi, Pak, apakah persegi panjang merupakan jajar genjang? Nah, gitu. Dengan menggunakan analogi yang sama dengan persegi, siapa yang bisa menjawab? Ya. Apakah persegi panjang merupakan jajar genjang? Nah, apakah persegi panjang merupakan jajar genjang? Nah,
Menggunakan analogi yang sama dengan persegi dan persegi panjang, siapa yang bisa menjawab? Wati, Hermawan, Tiara, Olid, Ayu. Siapa yang mau menjawab? Kira-kira bagaimana? Halo. Muhammad Zumamudin mungkin mau menjawab? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Jadi logikanya kan sederhana. Kalau persegi merupakan persegi panjang istimewa, kenapa? Karena keempat sisinya sama panjang, maka persegi panjang juga jajar genjang istimewa. Kenapa? Ya, karena salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, ya, jadi jajar genjang itu kalau salah satu sudutnya 90 derajat, maka sudut yang lain juga mengikuti 90 derajat. Nah, makanya persegi panjang itu disebut sebagai jajar genjang yang istimewa. Kenapa? Salah satu sudutnya 90 derajat. Ya. Kenapa Pak persegi panjang disebut sebagai jajar genjang? Ya, jawabannya sama. Karena semua sifat yang melekat pada jajar genjang berlaku untuk persegi panjang. Nah, itu ya cara menjawabnya begitu. Sehingga matematika itu merupakan ilmu yang terstruktur. Ya. Jadi berdasarkan urutan logis. Ilmu yang saling terkait, konsep-konsep, teori-teorinya itu merupakan kesinambungan ya, atau teori yang dihasilkan merupakan hasil dari teori yang sebelumnya gitu ya. Ini menurut Mulyana jajar genjang ialah bangun segi empat yang sisi-sisinya berhadapan sejajar sama panjang serta sudut-sudut yang berhadap-hadapan sama besar. Nah, ini penting definisi ini ya. Berarti sisi-sisinya yang sejajar sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini definisi, berarti kita sudah bisa menggunakan definisi tersebut. Nah, sifat-sifat jajar genjang ya. Jajar genjang yang pertama memiliki 4 buah sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, sisi DA. Ya, jadi kalau kita membaca model bangun datar, maka kita konsisten seperti arah arah sudut. Nah, seperti membuat arah sudut. Jadi berlawanan arah dengan jarum jam. Sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Ya. Memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ya. Berarti sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Berarti sisi AB ya sama dengan sisi CD. Ya. Sisi AD sama dengan sisi BC ya. Ini mestinya ada tanda sejajar itu ya. Nah, ini mungkin kurang lengkap. Kemudian mempunyai sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, dan bukan sudut siku-siku. Nah, ini ya. Kenapa? Karena kalau salah satu sudutnya siku-siku, maka jajar genjang ini merupakan persegi panjang ya, sehingga kita katakan persegi panjang adalah jajar genjang yang istimewa. Kenapa? Karena salah satu sudutnya siku-siku. Nah, karena salah satu sudutnya siku-siku, maka sudut yang lain menyesuaikan. Oh, begitu ya Pak. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, ini sudut A sama dengan sudut C ya. Jadi sudut-sudut yang berhadapan. Sudut A, sudut C. Dan sudut B, sudut BD. Sudut B sama dengan sudut BD ya. Nah, ini sifat-sifat yang melekat pada jajar genjang.
ya. D berikutnya mempunyai dua diagonal yang berpotongan di satu titik dan saling membagi dua sama panjang. Nah, ini ya, diagonalnya memotong menjadi dua sama panjang, yaitu diagonal AO sama dengan diagonal OC, diagonal BO sama dengan diagonal OD, ya. Jadi membagi dua sama panjang, ya. Diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga yang kongruen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.22. Nah, diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga yang kongruen, ya. Kongruen itu berarti apa? Sama dan sebangun. Berarti menjadi dua segitiga sama kaki, ya. Atau bukan sama kaki, ya, karena kan enggak sama nih AB dan AD tidak sama, jadi bukan sama kaki, ya. Kongruen, ya. Kongruen itu berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama besar, ya. Jadi kalau kita perhatikan ada segitiga BAD, ya. Misalkan ini dibagi diagonal BD, ya, maka kita bisa melihat ada segitiga BAD dan segitiga BCD. Nah, maka sudut DC, sisi DC sama dengan sisi AB dan sisi BC sama dengan sisi AD, ya. Sementara sisi BD sama dengan sisi BD karena berhimpit, ya, dua segitiga. Nah, kalau dua segitiga ini kongruen sama dan sebangun, ya berarti sisi-sisi yang berhadapan, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, berarti sudut A sama dengan sudut C, gitu. Sudut B sama dengan sudut ini D, ya, D yang ada di segitiga BCD, dan sudut ADB ini sama dengan sudut DBC di sini. Nah, ini bersesuaian, ya. Berikutnya, jumlah pasang sudut yang saling berdekatan pada setiap jajar genjang adalah 180 derajat. Artinya sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat, sudut B ditambah sudut D, sudut B ditambah sudut D. Anda bisa, ini salah menuliskannya, ya. Yang betul adalah sudut A, ini ya, perhatikan, sudut A ditambah sudut B, ini sama dengan 180 derajat. Nah, apa yang perlu diingat? Yang perlu diingat adalah sudut-sudut yang terbentuk apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga. Maka sudut A dan sudut B namanya sudut apa? Ada yang masih ingat? Sudut A dan sudut B namanya apa? Sudut dalam sepihak, ya. Sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat, ya. Sudut D ditambah sudut C juga 180. Sudut B ditambah sudut C juga 180. Maka jumlah sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Nah, itu teorema pada jajar genjang, ya, mempunyai dua simetri putar dan tidak memiliki simetri lipat. Nah, dia hanya memiliki simetri putar tapi tidak memiliki simetri lipat, ya. Nah, ini segitiga kita sudah membahas terkait dengan segitiga berdasarkan sisi dan berdasarkan sudut, ya. Nah, oke, kita lewatkan karena ini materinya sudah Pak Joko unggah di Spada, jadi teman-teman bisa membacanya, ya. Sementara sampai jajar genjang. Nah, belah ketupatnya besok, ya. Berikutnya kita akan tunjukkan, ya, tunjukkan teorema-teorema sederhana
yang dihasilkan dari segi 4 itu ya. Nah, dari segi 4. Kalau kita bangun strukturnya ya, kita bicara segi 4 begitu. Nah, ganti warnanya. Segi 4. Nah, karena matematika itu ilmu yang terstruktur, jadi dikatakan bahwa jajar genjang gitu ya. Gambarnya kok jelek. Jajar genjang ya. Sifat-sifat pada jajar genjang, ini jajar genjang. Sifat-sifat pada jajar genjang berlaku pada persegi panjang. Kenapa? Yang membedakan salah satu sudutnya siku-siku. Sisi-sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Nah, mestinya begini. Nah, sifat-sifat pada apa namanya, persegi panjang berlaku pada persegi. Maka dikatakan persegi adalah persegi panjang istimewa. Kenapa? Karena keempat sisinya sama panjang. Ya. Nah, bagaimana belah ketupat? Nih. Di situ belah ketupat ya merupakan persegi. Ya. Bagaimana sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini ya. Ini strukturnya begini. Nah, maka kita bisa memulai teorema pada jajar genjang ya. Tadi kita mendefinisikan definisi ya, jajar genjang. Nah, jajar genjang adalah tadi apa ya? Jajar genjang adalah segi 4 yang sisi-sisinya sepasang sejajar. Segi 4 yang sepasang sisinya sejajar dan sama panjang. Nah, ini definisi. Nah, dari definisi ini akhirnya muncul teorema-teorema ya. Teorema pertama begini. Teorema pada jajar genjang. Nah, sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kita menggambar jajar genjang, katakanlah jajar genjang. Jajar genjang A, B, C, D. Sisi-sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang sesuai definisi. Nah, ini ya. Diketahui A, B, C, D jajar genjang. Nah, karena A, B, C, D jajar genjang, berarti AB sejajar dengan CD dan apa? BC sejajar dengan AD. Sejajar AD ya. Karena AB sejajar dengan CD, maka AB sama dengan CD. Tadi kan definisinya begitu ya.
Jajar genjang adalah segi empat yang sepasang sisinya sejajar dan sama panjang, gitu ya. Nah, jadi kita sebetulnya bermain dengan logika ya. Jadi kalau rasional kita tidak jalan ya repot ya, karena belajar geometri itu materi-materi sebelumnya akan sangat mempengaruhi materi berikutnya. Ini BC sama dengan AD. Nah, apa yang diminta buktikan? Buktikan bahwa sudut A itu sama dengan sudut C. Nah, ini yang diminta dibuktikan. Caranya bagaimana, Pak? Ya, caranya masih menggunakan konsep kesebangunan atau kongruen ya. Nah, kita gambar lagi jajar genjang A, B, C, D. Nah, ya. Bukti. Nah, caranya bagaimana, Pak? Ya, masih menggunakan seputar definisi garis istimewa pada segitiga, ya, kemudian menggunakan konsep kongruensi. Nah, itu jadi materi sebelumnya tidak boleh tidak boleh lupa gitu ya. Atau kalau misalkan tidak mempelajari materi sebelumnya ya repot ya, untuk terus mengikuti kuliah ini akan repot ya. Bukti ya, ini kan tadi jajar genjang kan berarti sejajar dan sama panjang ya. Nah, ini bukti ya. Perhatikan jajar genjang A, B, C, D. Nah, berikutnya ya, buatlah garis bagi atau diagonal AC ya, atau tarik diagonal AC. Nah, ya. Maka caranya kita tarik diagonal AC. Nah, ya. Diagonal AC. Ya. Maka sudut A1, sudut A2, sudut C1, sudut C2. Ini untuk memudahkan kita ya. Nah, sekarang sudut C2 ya. Perhatikan sudut C2. Perhatikan sudut C2 ya. Dan sudut A1. Nah, sudut C2 itu sama dengan sudut C1. Nah, kenapa kira-kira? Definisi garis bagi? Tidak, kan yang digunakan diagonal AC. Apa? Kenapa sudut C? Ini ya, lupa tadi Pak Joko menuliskan ini. Perhatikan segitiga apa kalau begitu? ABC dan segitiga C, D, A. Nah, ini kan ada dua segitiga ya. Sudut C2 sama dengan sudut C1. Kenapa? Nah, begini ilustrasinya.
Ini sama ini namanya apa? Dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga sehingga sudut C2. Nah, ini ya. Ini sudut apa namanya? Ini sama ini sudut apa namanya? Di dalam garis dan berseberangan. Berarti apa? Sudut dalam berseberangan. Maka sudut A1, sudut C2 ini sama. Kenapa? Sudut dalam berseberangan ya. Sudut dalam berseberangan bagaimana? Besar sudutnya sama besar ya. Sekarang sudut A2 dengan sudut C1. Sudut kok C1 ya. Ini sudut C2 dengan A1 ya. Salah ya. A1. Ini sudut C1 sama dengan sudut A2 ya. Sudut dalam berseberangan. Nah, itu ya. Kemudian apa? Kemudian apa? Ya, kemudian sederhana saja. Ya. Kalau sudut C2 sama dengan sudut A1, sudut C2 sama dengan sudut A2 kan berarti begini toh. Sudut C1 ditambah sudut C2 sama dengan sudut A1 ditambah sudut A2, begitu toh. Sudut C sama dengan sudut A, kan begitu. Betul nggak? Maka sudut yang berhadapan, ya, sudut berhadapan pada jajar genjang sama besar, ya. Nah, kita bisa menggunakan sudut yang lain. Nah, misalkan kita untuk membuktikan sudut yang lain. A, B, C, D. Nah, sekarang buktikan bahwa sudut B sama dengan sudut D, ya. Nah, ya sama caranya. Berarti ya bukti. Satu, tarik diagonal BD, kan begitu caranya ya. Nah, ya kita tarik garis bantu diagonal BD. Nah, sudut B1, sudut B2, sudut D1, sudut D2. Ini yang jangan sampai lupa. Sejajar sama panjang. Nah, ya sama, ini ya. Caranya sama, gitu ya. Sudut B1 sama dengan sudut D2. Nah, sudut dalam berseberangan. Nah, sudut B2 sama dengan sudut D1. Sudut dalam berseberangan. Nah, ini kalau kita tidak ikut kuliah sekali saja repot ya. Nah, caranya bagaimana? Ya sama, karena sudut B1 sama dengan sudut D2, berarti ya sudut B1 ditambah sudut B2 sama dengan sudut D1 tambah sudut D2. Ya, maka sudut B sama dengan sudut D. Ya, nah, ya, sudut yang berhadapan pada jajar genjang sama besar, ya, tuh ya. Nah, ini teorema sederhana pada
segi 4. Nah, kebetulan yang pertama jajar genjang, ya. Berikutnya, teorema berikutnya, sisi-sisi jajar genjang yang berhadapan sama panjang. Nah, ya, sisi-sisi jajar genjang yang berhadapan sama panjang. Nah, ini kita buat lagi jajar genjang A, B, C, D, itu ya. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, buktikan. Nah, ini dikasih tanda dulu. Berarti DC sejajar AB, ya. AD sejajar BC, ya. Buktikan bahwa apa? AB sama dengan CD, BC sama dengan BC sama dengan AD. Nah, ini menggunakan konsep kongruensi. Kongruensi, ya. Bukti. Nah, jadi kita itu hanya diminta untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa dua segitiga itu nanti sama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya. Caranya bagaimana, Pak? Ya, caranya sama, ya. Yang pertama kita buat, ya, diagonal AC, ya. Tarik diagonal AC. Nah, jadi ya kita tarik diagonal AC. Nah, enggak pas, ya. Nah, ya, diagonal AC. Ya, maka kita bisa melihat dua segitiga. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga CDA. Kemudian untuk menunjukkan bahwa AB sama, BC sama, ya katakan dua segitiga ini sama dan sebangun dulu. Ya. Nah, caranya ya sederhana. Perhatikan segitiga ABC dan CDA. AC sama dengan AC. Ya, betul ya. AC pada segitiga ABC dan AC sama dengan segitiga CDA. Kenapa? Berhimpit, ya, sisi yang sama, kan? Kemudian pakai sudut saja. A1, A2, C1, C2, ya. Sudut C1, ya. Sudut C1. C1 kan ini, ya. Sama dengan sudut A2. Sama dengan sudut A2. Dalam berseberangan, ya. Sudut C berapa? C ini, ya. Pada segitiga yang sama ADC, ya. AC C1, ya. Terus ini sudut A1 sama dengan sudut C2, ya, dalam berseberangan. Nah, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, dua segitiga sama dan sebangun, ini kan berarti sisi, sudut, ya. Maka segitiga
ABC sama dan sebangun dengan segitiga CDA, ya. Dua segitiga dikatakan sama dan sebangun jika salah satu sisi sama panjang dan dua sudut pada sisi tersebut sama besar. Nah, gitu ya. Jadi segitiga ABC dan segitiga CDA itu kongruen atau sama dan sebangun, yaitu sudut sisi sudut. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, ya. Berarti sisi AB sama dengan sisi CD, ya, pada segitiga loh ya, pada segitiga ABC dan CDA. AB itu pada segitiga ABC, CD pada segitiga CDA, ya. Terus sisi yang lain, BC sama dengan apa? DA, ya. AC sama dengan AC. Nah, ini ya. Berarti terbukti, ya, dengan cara apa? Ya, menunjukkan bahwa segitiga ADC ini sama dan sebangun atau kongruen dengan segitiga ABC, ya. Nah, ini cara pikir kita yang dibangun melalui mata kuliah geometri dan pengukuran. Jadi yang kita tingkatkan adalah rasional kita. Nah, sekarang latihan mandiri 3, ya. Nah, kemarin kan sudah 2. Ini masih di topik 4, ya. Jadi topik 4 itu materinya panjang. Nah, teorema pada jajar genjang, ya. Kita baru membahas jajar genjang saja, ya, belum nanti ada persegi panjang, persegi, ya. Maka kita masih banyak latihan, ya. Ini yang latihan mandirinya begini. Sisi-sisi jajar genjang yang ini sudah, ya, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang susah. Bentar. Ya, latihan mandiri 3. Masih topik 4. Teoremanya begini. Teorema pada jajar genjang. Kedua diagonal jajar genjang memotong di tengah. Nah, itu ya, ini teoremanya. Jadi kita punya jajar genjang ABCD, begitu. ABCD ini sejajar dengan sisi di hadapannya, diagonal AC ini memotong di tengah dengan diagonal DB, ini titik 0, maka ya buktikan
menunjukkan bahwa AO sama dengan OC dan BO sama dengan OD. Nah, ini buat latihan. Nah, itu ya. Jadi nanti Pak Joko tambahkan di Sepada. Jangan lupa forumnya tadi diisi di Sepada. Kemudian kita tambahkan latihan mandiri berapa? 3 ya. Assignment ya. Nah, kita tambahkan latihan mandiri 4 ya. 3 apa 4 tadi? Latihan mandiri 3 ya. Oke. Nah, ini. Latihan mandiri 3. Bukti sederhana bukti sederhana pada jajar genjang. Nah, teoremanya kedua diagonal jajar genjang memotong di tengah. Ini tugas mandiri 3-nya. Kita akan PDF saja ya. Sudah. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba membuktikan di latihan mandiri 3 terkait dengan teorema pada jajar genjang. Jangan lupa forum diskusi 3 bukti sederhana untuk segitiga ini ya. Nah, ini juga dicoba terus diselesaikan ya, diisi di komentar, di kolom komentar ya. Itu saya kira untuk perkuliahan hari ini teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait materi hari ini. Kita masih membahas terkait dengan teorema sederhana pada persegi panjang, pada persegi, belah ketupat, layang-layang, trapesium. Nah, ya, jadi masih banyak pertemuan di topik 4 ini. Jadi saya kira satu pertemuan tidak akan cukup untuk membahas teorema-teorema itu. Ada pertanyaan sebelum Pak Joko akhiri? Kami persilahkan. Cukup? Cukup kuliahnya? Halo, masih ada manusianya enggak ya? Halo Pak, masih Pak. Nah, cukup enggak kuliahnya atau kita lanjutkan ke persegi panjang? Oke ya, karena enggak ada jawaban ya sudahlah ya. Baik, kuliah hari ini Pak Joko cukupkan. Silahkan mencoba untuk meningkatkan kapasitas berpikir ya, menggunakan rasional, definisi dan teorema sebelumnya untuk membuktikan teorema-teorema yang tadi Pak Joko berikan. Dan tidak banyak, hanya ada 1 gitu ya. Setiap session hanya 1. Jadi coba digunakan untuk latihan, untuk meningkatkan cara berpikir itu terstruktur, itu ya, bernalar, itu penting.
Akhirnya itu untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Pak Joko akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.